Teman-teman, perkenalkan nama saya Santi Amrani Putri dari mahasiswa STAIN Temanggung, jurusan Tarbiyah Prodi PIAUD. Di sini saya akan membahas tentang psikologi perkembangan. Pengertian psikologi perkembangan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani psyche yang artinya jiwa. Logos berarti ilmu. Jadi secara etimologi psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenal gejala, proses maupun latar belakang. Yang kedua, ada aspek-aspek psikologi perkembangan. Yang pertama, aspek fisik, berkaitan dengan perkembangan fisik individu, meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama ada sistem syaraf yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan dan kemampuan motorik. Yang ketiga ada kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Struktur yang keempat ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Yang kedua ada fisik intelektual atau inteligensi menurut panitia istilah pedagogis tahun 1953 yang mengangkat pendapat sistem Stern adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Teori intelektual ada beberapa. Yang pertama, S atau spatial relation, yaitu kemampuan untuk melihat. Yang kedua ada P atau prefrontal speed, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kecepatan dan ketepatan. Yang ketiga ada V atau verbal comprehension, yaitu kemampuan yang mencangkut pemahaman. Yang keempat ada W atau word fluency, yaitu kemampuan yang mencakup dengan kecepatan yang berkaitan dengan kata-kata. Yang kelima ada N atau number facility, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan ingatan. Yang keenam ada M atau associative memory, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan ingatan. Yang ketujuh ada I atau induction, yaitu kemampuan untuk yang berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh prinsip atau hukum. Kemudian ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai sekuens dari perubahan berkesinambungan dalam perilaku individu untuk menjadi makhluk sosial. Proses perkembangannya berlangsung secara bertahap sebagai berikut. Ada masa kanak-kanak awal dari 0 sampai 3 tahun. Yang kedua, masa krisis 3 sampai 4 tahun. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir umur 4 sampai 6 tahun. Kemudian yang ada
masa anak sekolah umur 9 sampai 12 tahun. Yang terakhir masa kritis 12 sampai 13 tahun. Bentuk tingkah laku perkembangan agensi, perselisih, menggoda, persaingan, kerjasama, tingkah laku berkuasa, mementingkan diri sendiri, simpati. Yang kemudian ada perkembangan moral. Moral berasal dari kata Latin mos yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral ada 4, yaitu 1. Konsisten dalam mendidik anak, sikap orang tua dalam keluarga, terus penghayatan dan pengalaman agama yang dianut. Yang keempat ada sikap orang tua dalam menerapkan moral. Yang kedua, proses perkembangan moral. Ada 3, yaitu pendidikan langsung, identifikasi, proses coba-coba atau trial and error. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral menurut John Locke dan J.B. Watson. Ada 3, yaitu yang pertama pengalaman sebagai proses belajar, yang kedua keluarga, dan yang ketiga kebudayaan. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tugas-tugas bahasa ada 4, yaitu pemahaman, pengembangan, penyusunan kata-kata menjadi kalimat sebelum usia 2 tahun. Yang keempat, yaitu ucapan. Ada faktor-faktor perkembangan bahasa. Yang pertama, faktor kesehatan. Yang kedua, inteligensi atau kecerdasan. Yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga, kemudian jenis kelamin. Yang terakhir, hubungan keluarga. Kemudian ada perkembangan emosi. Emosi merupakan suatu keadaan pada diri organisme ataupun individu pada suatu waktu tertentu yang diwarnai dengan adanya gradasi efektif mulai dari tingkatan yang lemah sampai pada tingkatan yang kuat atau mendalam. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak-anak. Yang pertama, belajar dengan coba-coba. Yang kedua, belajar dengan cara meniru. Kemudian belajar dengan cara mempersamakan diri dengan orang yang dikagumi. Yang keempat, belajar melalui pengkondisian melalui proses asosiasi. Yang terakhir, pelatihan atau belajar di bawah bimbingan dan pengawasan. Contohnya orang tua, guru, dan lain sebagainya. Kemudian ada perkembangan kepribadian. Menurut Alport, kepribadian adalah susunan sistem psikofisik yang dinamis dalam diri individu, yang unik dan mempengaruhi penyesuaian diri terhadap lingkungan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, antara lain: yang pertama, faktor fisik, inteligensi, jenis kelamin, keluarga, dan kebudayaan. Kemudian ada ciri-ciri kepribadian yang sehat, antara lain: yang pertama, mandiri dalam berpikir dan bertindak. Kedua, mampu menjalin relasi sosial yang sehat dengan sesamanya.
Yang ketiga, mampu menerima diri sendiri dan orang lain sebagaimana apa adanya. Terus yang keempat, dapat menerima dan melaksanakan tanggung jawabnya. Yang kelima, dapat mengendalikan emosi. Yang selanjutnya ada perkembangan kesadaran beragama. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan beragama yaitu ada dua. Faktor pembawaan atau internal. Yang kedua, faktor lingkungan atau eksternal. Kemudian perkembangan dan pertumbuhan. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan ialah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang dapat diukur dengan berat, panjang, umur, dan keseimbangan metabolisme. Teori pertumbuhan ada 4. Pertama, pertumbuhan pada umumnya dibatasi pada perubahan intelektual dan psikologis. Yang kedua, pertumbuhan adalah proses perubahan yang berhubungan dengan kehidupan jasmani individu. Yang ketiga, pertumbuhan adalah proses perubahan alamiah secara kuantitatif pada segi jasmani atau fisik. Yang keempat, pertumbuhan adalah perubahan secara psikologis sebagai hasil dari proses pematangan. Terus pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Ada prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Tipe-tipe perubahan ada 4. Yang pertama, perubahan dalam ukuran, proporsi, ciri-ciri masa lalu, dan perolehan ciri-ciri yang baru. Kemudian pola pertumbuhan fisik ada 2, hukum cephalocauendal dan hukum Proimedistal. Kemudian ada karakteristik perkembangan. Perkembangan berlangsung dari hal-hal yang bersifat umum yang bersifat khusus. Kemudian perkembangan itu berkesinambungan. Setiap bagian tubuh mempunyai kecepatan pertumbuhan sendiri-sendiri. Yang terakhir, selalu korelasi antara perkembangan yang awal dan perkembangan selanjutnya. Terus ada perbedaan individu. Pola perkembangan bersifat periodik dan terdapat tugas perkembangan dalam setiap periode. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada faktor hereditaritas atau bawaan atau keturunan. Yang kedua, kondisi lingkungan, peran kematangan lingkungan sosial, status sosial, budaya, ras, dan etnis, konteks sejarah. Kemudian teori perkembangan. Yang pertama ada teori teori perkembangan. Yang pertama ada teori psikoanalisa, yaitu teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang kehakitaan dan perkembangan kepribadian manusia. Yang kedua, learning theories, yaitu sebuah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau percobaan. Yang ketiga, ada humanistic theories,
yaitu filosofi yang menekankan pentingnya faktor manusia daripada melihat masalah agama, ketuhanan, atau spiritual. Kemudian ada cognitive theories, yaitu teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan proses persepsi dan pemahaman yang dapat diukur tidak mungkin optimal. Kemudian ada prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan pada dasarnya sebagai berikut. Yang pertama, ada perkembangan merupakan proses yang pernah berhenti, yang tidak pernah berhenti, atau never ending process. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas sendiri. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Masa prenatal, yaitu ada tahapan perkembangan dalam kandungan, ada usia kehamilan 1-9 bulan. Kemudian ada faktor risiko beberapa, yaitu ada kesehatan ibu, gizi ibu, dan keadaan yang ketegangan emosi ibu. Terus ada masa bayi, tahap perkembangan neonatal, masa bayi baru lahir, neonatal umur 0-28 hari, merupakan masa bayi baru lahir, merupakan periode tersingkat. Ada perkembangan fisik. Pada masa ini biasanya terjadi penurunan berat badan, seringkali terdapat rambut-rambut halus di kepala dan punggung, tetapi di punggung biasanya akan segera menghilang. Kemudian yang kedua, ada perkembangan motorik. Secara umum gerakan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu gerakan menyeluruh dan gerakan khusus. Masa bayi baru lahir pada umur 0-28 hari. Ada perkembangan bahasa, yaitu menangis dan suara eksplosif. Perkembangan kesadaran dan emosi. Masa bayi baru lahir usia 28 hari sampai 2 tahun. Perkembangan fisik, perkembangan motorik, perkembangan bahasa, dan perkembangan sosial. Tugas-tugas perkembangan bayi ada belajar makan pedat, belajar berjalan, dan menguasai alat pembuangan kotoran. Tahap-tahap perkembangan bayi ada perkembangan fisik yang 6 bulan pertama, pertumbuhan pesat, tahun 1 meningkatnya berat badan atau tinggi badan, pola pertumbuhan bayi laki-laki sama dengan perempuan, pola badan bayi usia 1 tahun rata-rata 3 kali berat waktu lahir dan 4-6 gigi susu. Berat otak bayi adalah 1/8 berat otak bayi. Pada usia 2 tahun pertambahan berat otak paling pesat. Ada perkembangan inteligensi, perkembangan sosial, dan perkembangan emosi. Perkembangan emosional pada bayi meliputi kemarahan, ketakutan, rasa ingin tahu, kegembiraan. Ciri emosi masa bayi. Emosi bayi lahir yang berbeda. Emosi seringkali disertai dengan perilaku hebat. Kemudian emosi bayi lebih mudah untuk dibiasakan. Faktor yang mempengaruhi emosi ada kematangan dan belajar. Ada refleksi bayi. Yang pertama ada refleks mempertahankan diri, yaitu refleks yang digunakan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang kedua refleks primitif atau
kortikal, yaitu refleks yang dikontrol oleh area suprakintal. Arti tangisan bayi yaitu proses rohani manusia terhadap belenggu kepancainderaan yang akan dideritanya. Masa kanak-kanak, tugas kanak-kanak perkembangan masa kanak-kanak. Tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal menurut Robert J. Harvey Horst tahun 1961 ada belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Tugas perkembangan kanak-kanak masa akhir menurut Robert J. Harvey Horst yaitu ada mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan yang umum, belajar menyesuaikan diri dengan teman sebayanya, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat, mencapai kebebasan pribadi. Ada aspek fisik yaitu pertumbuhan otak, sistem saraf, mengatur semua jaringan tubuh, terus pertumbuhan berat badan dan tinggi badan. Ada aspek inteligensi, sosial, dan emosi. Dan sekian dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.